Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin pada hari ini, pada pagi hari ini, saudara-saudari dalam keadaan sehat, saudara juga dalam keadaan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menyambut firman Tuhan. Ambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-12. Akan membacakannya untuk kita. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti pernah bersungut-sungut dalam hidupnya. Banyak faktor yang bisa membuat kita bersungut-sungut. Itu bisa saja mengenai makanan, bisa mengenai minuman, bahkan bisa juga mengenai hal pakaian membuat kita bersungut-sungut dalam hidup kita. Ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang ada dalam hati kita, dan apa yang ada di dalam pikiran kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan pada hari ini untuk kita, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di dalam perjalanan mereka tidak mendapatkan makanan, sehingga mereka bersungut-sungut dalam hidup mereka. Bahkan yang paling mengerikan, saudara yang terkasih, ketika kita bisa membacanya di dalam ayat yang ketiga, dikatakan bahwasanya bangsa Israel mengatakan hal yang sangat mengerikan kepada Musa. Lebih baik kami mati di tanah Mesir dengan kuali yang penuh daging di hadapan kami, daripada kami mati di perjalanan menuju tanah Kanaan. Ini bisa membuktikan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwasanya bangsa Israel hanya memikirkan hal yang ada di dunia ini, sedangkan mereka tidak memikirkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka tidak menyadari ternyata hadiah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu lebih dari sekedar hal makanan. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah mendapatkan kemerdekaan, mereka mendapatkan kebebasan, bahkan mereka mendapatkan sukacita, tidak lagi menjadi budak. Mereka tidak mau untuk membuat itu menjadi sukacita, karena mereka hanya berada di dalam dunia ini. Mereka hanya memikirkan yang ada di dunia ini, sehingga mereka tidak mau mengucap syukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada hidup mereka. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kadangkala kita tidak mau mengucap syukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Banyak sekali orang yang bersungut-sungut dalam hidupnya ketika mereka hanya bisa makan tahu tempe, sehingga mereka bersungut-sungut ketika mereka melihat tetangga mereka makan daging. Mereka tidak tahu bahwasanya Tuhan sudah memberkati hidup mereka dengan memberikan makanan yang secukupnya. Seperti layaknya hal doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita, sehingga ketika Tuhan memberikannya kepada hidup kita, hendaklah saya, Bapak, Ibu, Saudara harus mau untuk mengucap syukur akan hal yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini juga Allah Tuhan kita ingin menekankan pentingnya dalam mengakui siapa Tuhan dalam hidup kita. Kalau pemazmur Daud mengatakan Allahnya adalah Allah yang ajaib, Allahnya adalah Allah yang perkasa.
demikian juga dengan kita. Di dalam hidup kita ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang diberikan Tuhan, itu sudah yang terbaik bagi hidup kita. Maka kita harus menyatakan Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita pengkhotbah pun mengatakan semua akan indah pada waktunya. Tuhan memberikan makanan kepada bangsa Israel. Ini akan menjadi hal yang indah bagi bangsa Israel. Kita tadi dibaca di ayat 12 firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Di sini adalah waktu yang tepat bagi bangsa Israel untuk menikmati anugerah Tuhan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita harus mau untuk sabar, karena kita tahu Tuhan akan memberikan waktunya yang indah kepada kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada orang ketika hidup di dunia ini, ketika dia sudah disampaikan Tuhan hadiah yang terbesar, tetapi dia tidak mau melihat itu. Dia hanya melihat tetangganya terus. Itu akan bisa membuat dia semakin bersungut-sungut. Itu akan bisa membuat dia semakin stres dalam kehidupannya. Dan itu akan membuat dia menjadi sakit. Anda mau sakit? Kalau saya tidak mau sakit, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau saya tidak mau sakit, saya tidak akan mau bersungut-sungut. Tetapi saya akan bersyukur dalam segala hal. Seperti persembahan seorang janda, dia mau untuk mengucap syukur. Walaupun kalau misalnya dari segi kemanusiaan kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, janda tersebut dihina karena memberikan sedikit kepada persembahannya. Tetapi Allah, Tuhan Yesus melihat dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Itu adalah totalitas, karena dia hidup di dalam mengucap syukur dalam segala hal. Kita sampaikan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarkan dia mengajari kita agar kita lebih hidup di dalam mengucap syukur dan tidak mau untuk bersungut-sungut dalam hidup kita, dan mau mensyukuri berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami untuk berhenti di dalam hal bersungut-sungut yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Berkat yang sering kami lupakan Tuhan, yaitu kesehatan, sukacita, kebahagiaan yang Kau berikan Tuhan. Maka dari Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami serahkan, kami bergantung hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu Tuhan agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa saudara-saudaraku.